Hai semuanya, setelah penurunan tahta Kaisar Nicholas untuk pertama kalinya dalam dinasti Rusia pada tanggal 15 Maret 1917, dia dilarang lagi untuk mewariskan tahta tersebut ke putra mahkota atau anaknya Alexei. Lalu keluarga Romanov tersebut dipindahkan ke Sarkoselo selama 4 bulan dari bulan April sampai Agustus 1917. Di sana dia dipindahkan lagi ke mansion gubernur di Tobolsk, kira-kira berjarak 1.700 mil dari Saint Petersburg. Dia di sana tinggal dari bulan Agustus 1917 sampai 30 April 1918 dan akhirnya mereka dipindahkan ke lokasi terakhir yaitu di Ekaterinburg, tempat di mana seluruh keluarga tersebut dieksekusi. Setelah penurunan tahta, mereka dipaksa untuk memakai pakaian biasa dan hidup seperti masyarakat pada umumnya. Kaisar Nicholas II menghabiskan waktunya untuk membelah kayu, menyekop salju, dan menuliskan surat untuk kerabatnya, sedangkan istrinya Alexandra memasrahkan takdirnya pada Yang Kuasa. Di malam 17 Juli 1918, bertempat di Ipatiev House, Nicholas menggendong Alexei, sang komandan Yurovsky memimpin keluarga Romanov, Dr. Botkin, dan ketiga ART-nya ke ruangan bawah tanah, dihalangi dengan benda berwarna putih. Ketika detasemen masuk, Yurovsky, sang komandan, berkata kepada keluarga Romanov tentang sebuah fakta bahwa kerabat mereka yang berada di Eropa masih terus-menerus melakukan serangan terhadap Soviet Rusia. Sehingga komite eksekutif lokal memutuskan untuk mendor keluarga Romanov. Nicholas memutar punggungnya mengarah ke detasemen. Wajahnya menghadap keluarganya. Dia menjernihkan pikirannya, lalu menghadap ke komandan sambil bertanya, "Apa? Apa?" Yurovsky akhirnya mengulangi pernyataannya dengan cepat dan menyuruh detasemen untuk bersiap-siap. Keluarga Romanov terjebak. Tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Terdapat dua laki-laki yang dipilih untuk menghabisi keluarga Romanov, menolak untuk melukai perempuan. Akhirnya mereka dibebas tugaskan dan dipilih laki-laki yang lain yang tidak masalah dengan hal itu. Kelompok pengeksekusi pun siap. Detasemen sudah diberikan instruksi lebih cepat untuk menembak dan mereka diperintahkan menembak di bagian hati agar tidak terlalu banyak cairan merah yang mengucur dan mempercepat pengeksekusian. Nicholas kembali menghadap keluarganya tanpa berkata apapun. Sementara yang lainnya mengeluarkan seruan yang tidak jelas. Ini berlangsung beberapa detik. Kemudian penembakan dimulai. Berlangsung 2-3 menit. Nicholas didor di bagian yang telah diperintahkan dan sebelum dia berpulang, Nicholas rupanya mencoba untuk melindungi Alexei, sementara istrinya Alexandra berpulang setelahnya. Ada 11 orang yang menjadi korban di malam itu atas perintah Vladimir Lenin. Ada beberapa cara yang mereka ingin lakukan untuk membuang mayat-mayat itu. Yang pertama, mereka ingin membuangnya ke mine shaft, tapi diambil lagi setelah pengkuburan itu diketahui oleh warga setempat. Akhirnya, para pelaku itu mengambil lagi dan melakukan sebuah rencana lain, yaitu membakar 2 dari mayat-mayat tersebut. Tapi ternyata proses pembakaran tersebut lama dan mereka memutuskan untuk memotong-motong dan membalurinya dengan asid agar mayat tersebut tidak dikenali. Lalu sebelum subuh, mereka membuang 9 tubuh yang lain ke dalam lubang lainnya dan menutup mereka dengan asid. Dalam surat kabar Good Morning America, mereka itu mendiskusikan tentang akhir kisah dari keluarga dinasti terakhir Rusia ini. Lalu mereka menyimpulkan kalau Alexei dan kakaknya Anastasia itu adalah orang terakhir yang dieksekusi. Sebelum dieksekusi, mereka disuruh berbaris seperti hendak ingin berfoto dan mereka didor
satu persatu. Keluarga Romanov yang perempuan itu membuat peluru terpantul karena mereka menggunakan korset dilapisi dengan perhiasan. Senjata itu hanya digunakan untuk membuat mereka terjatuh, dan mungkin mereka menggunakan sangkur untuk menghabisi nyawa keluarga Romanov yang perempuan. Makanya ketika orang-orang mencari tulang-tulang mereka di Ekaterinburg, mereka menemukan pisau dan senjata yang dipakai untuk mengeksekusi malam itu. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye bye.